Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita masih membahas bab 4 listrik, magnet, dan sumber energi alternatif. Kali ini kita akan membahas magnet dan sumber energi alternatif. IPA kelas 9 Kurikulum Merdeka. Magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Greek magnetis litos yang berarti batu magnesia. Juga berarti sebuah wilayah di Asia Kecil. Tempat ditemukannya banyak endapan magnet magmatik. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya ya. Ini ada magnet batang, kemudian magnet berbentuk U seperti ini. Kutub magnet. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak bila didekatkan. Contohnya kutub utara dengan kutub utara, jika didekatkan dia akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik bila didekatkan. Contoh kutub utara dan kutub selatan ini akan saling tarik-menarik ya, tarik-menarik. Kemudian kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi beberapa bagian magnet kecil. Kita bisa lihat ilustrasi di sebelah ini. Gambar A ini di mana kutub yang berbeda didekatkan ya. Ini contoh, ini kutub utara, ini selatan. Ini bisa tarik-menarik, sedangkan jika kutub sejenis dia akan saling tolak-menolak. Dari manakah kekuatan magnet berasal? Apa bedanya gaya magnet dengan gaya listrik? Oke, mari kita mengingat kembali materi tentang gaya listrik. Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik, sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Ini adalah pola ya, pola serbuk yang ditebarkan di sekitar magnet batang. Jadi polanya seperti ini. Jadi seperti ini melengkung ya, melengkung. Nah, jika kita lihat ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kutub utara ini akan menuju arahnya ke kutub yang namanya kutub selatan. Ini juga sama ya. Jika didekatkan dua kutub yang berbeda, ini kutub utara, ini akan arahnya akan menuju ke kutub selatan. Ini juga sama. Kutub utara menuju kutub selatan juga. Gaya magnet atau gaya Lorentz. Lorentz adalah sebuah bentuk gaya yang diambil dari nama belakang seorang ahli fisika Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Ahli fisika asal negeri kincir angin ini meneliti tentang sebuah interaksi penghantar berarus yang diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Hasil dari penelitian tersebut, ia berhasil menemukan sebuah gaya yang kemudian disebut dengan gaya Lorentz. Jadi ketika medan magnet ya didekatkan dengan yang namanya penghantar yang berarus listrik, nah maka dia akan menimbulkan yang namanya sebuah gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, gaya inilah yang kemudian banyak bermanfaat untuk menggerakkan motor listrik untuk berbagai keperluan seperti kipas angin, blender, dan lain sebagainya. Jadi gaya Lorentz ini sangat-sangat bermanfaat ya dalam kehidupan kita. Menentukan arah gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Bila kedudukan gaya, kuat medan magnet, dan arus listrik saling tegak lurus, maka besar gaya Lorentz dapat diperoleh. Jadi peroleh itu dengan menggunakan rumus seperti yang ada di bawah ini. Rumus berlaku untuk panjang kawat 1 meter. Oke, sebelum masuk ke rumus kita lihat di sini ada yang namanya kaidah tangan kanan ya. Di mana ini kita gunakan telapak tangan kanan kita untuk menentukan arah gaya Lorentz. Ya, jika ini kita simpan sebuah pensil di sini, maka pensil yang menuju ke atas ya, ke depan, maaf, ini menunjukkan adalah arus listrik. Kemudian ini arah ke atas ini menunjukkan yang namanya dengan gaya Lorentz-nya. Kemudian arah tangan yang ini 4 jari ini menentukan yang namanya atau menunjukkan dengan medan magnetnya. Oke, kaidah tangan kanan. Yang pertama, ini ada ibu jari menunjukkan ke atas, ini menunjukkan yang namanya kuat arus. Kemudian telunjuk ini menunjukkan medan magnet. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini jari tengah ini menunjukkan gaya Lorentz. Ini sama seperti yang tadi, kaidah tangan kanan 2. Ini 4 jari menunjukkan medan ya, arah medan magnet. Kemudian ini kuat arus. Kemudian ini adalah gaya Lorentz. Kemudian di sini ada sudut untuk di kaidah tangan kanan 2. Untuk kaidah tangan kanan gaya Lorentz yang pertama menggunakan 3 jari. Ibu jari ini adalah arus listrik, jari telunjuk itu adalah arah medan magnet, jari tengah adalah gaya Lorentz. Untuk kaidah tangan kanan yang kedua menggunakan telapak tangan yang terbuka serta lebih mudah digunakan. Terlebih jika sudutnya itu
sama dengan atau tidak sama dengan 90 derajat. Yaitu ibu jari menunjukkan arus listrik sama ya. Ini juga sama, ibu jari menunjukkan arus listrik yang pertama juga. Kemudian keempat jarinya menentukan yang namanya atau yang menunjukkan arah medan magnet atau B. Kemudian yang terakhir ini telapak tangan itu menunjukkan gaya atau arah gaya dari gaya Lorentz tersebut. Seperti ini ilustrasinya, kita lihat ya, ini adalah kawat berarus yang searah. Ini arahnya ke sini ya, sama. Nah, kita lihat arusnya menunjukkan ke atas ya, ini arus menunjukkan ke atas atau I. Kemudian untuk F-nya ini ke dalam, seperti ini arah gayanya, gaya Lorentz-nya. Kemudian medan magnetnya adalah dari sini ke sini. Nah, ya, kemudian ini sama. Karena satu arah, maka perputaran arah medan magnetnya sama. Kemudian, jika kawat berarus bertolak belakang, untuk yang ini arusnya ke atas, sedangkan yang kedua ini adalah arusnya ke bawah. Maka arah gaya Lorentz ini akan saling membuka, seperti ini. Ya, akan saling membuka. Kemudian, untuk arah medan magnetnya, ini seperti ini, arahnya melingkar dari kiri ke kanan, ya. Ini juga sama, keluar, maaf. Jadi arahnya keluar seperti itu. Nah, inilah ilustrasi dari gaya Lorentz yang menggunakan kawat berarus arah dan kawat berarus yang bertolak belakang. Rumus gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus F sama dengan I dikali L dikali B sin ya, kemudian sin sudut ya di sini. Oke, F itu adalah gaya Lorentz atau Newton, kemudian I adalah kuat arus, ampere satuannya. Untuk F ini Newton, kemudian L panjang kawat satuannya meter, B kuat medan magnet ya. Ini satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla. Kemudian ini data ini sudut antara I dan B. Contoh soal, sebuah kawat dengan panjang 2 meter berarus listrik 20 ampere. Jika kawat diletakkan dalam medan magnet 0,02 Tesla yang arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap arah arus, maka gaya magnet yang dialami kawat sebesar, oke, di sini yang ditanyakannya adalah F ya, gaya Lorentz ya. Diketahui panjangnya ini adalah 2 meter panjang kawatnya, kemudian arusnya 20 ampere, dan ini B itu adalah medan magnet yang besarnya 0,02 Tesla. Untuk rumus gaya Lorentz dalam fisika ini F sama dengan B dikali I dikali L sin, kemudian sinnya berapa? Sin tetanya ini adalah 30. 30 dari mana? 30 dari ini ya, sudut 30 derajat. Kemudian kita masukkan B nya dah 0,02 ya, kemudian I nya adalah 20, kemudian L nya adalah 2, kemudian ini adalah sudutnya kita masukkan ke sini. Jadi 0,02 kali 20 dikali 2 dikali sin 30. Sin 30 kita rubah ya, nilainya jadi setengah. Maka 0,02 dikali 20 dikali 2 hasilnya adalah 0,8. Kemudian kita tinggal kali saja ini ke bawah kan, dikali 1/2 atau dikali setengah. Hasilnya adalah gayanya adalah 0,4 Newton. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan fenomena munculnya arus listrik akibat perubahan fluks magnetik. Proses induksi elektromagnetik melibatkan konduktor yang diletakkan dengan posisi tertentu dan medan magnet. Cara lainnya adalah konduktor yang digerakkan di dalam medan magnet yang tetap. Hal tersebut menyebabkan kehadiran tegangan atau yang disebut juga gaya gerak listrik atau lebih dikenal dengan GGL pada konduktor. Berikut merupakan ilustrasi induksi elektromagnetik yang dihasilkan dengan menggerakkan sebuah magnet ke dalam kumparan kawat yang berarus. Nah, seperti ini ya. Ini ada galvanometer, ini yang ukuran ya, yang mengukur arah arus listrik gitu. Jika di sini kita didekatkan, maka arah induksi elektromagnetnya itu akan berubah karena adanya pengaruh si magnet ini tersebut. Susunan magnet dan kabel di atas merupakan percobaan induksi elektromagnetik yang dilakukan oleh Michael Faraday ya, pada tahun 1830. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa energi listrik dapat diproduksi menggunakan medan magnet dan bukan hanya berasal dari baterai saja. Dari sini ia mengemukakan hukum Faraday dalam induksi elektromagnetik, yaitu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL.
yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Tegangan GGA induksi di dalam rangkaian tertutup sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu yang dapat dirumuskan menjadi ini ya. Ini simbol merupakan GGL atau induksi volt sama dengan min N, kemudian ini ada delta perubahan flux ini, kemudian ada delta T ya. Apa itu flux? Ya, flux magnetik ini didefinisikan sebagai banyaknya jumlah garis gaya magnetik yang menembus suatu luas permukaan. Ini ilustrasinya ya. Di sini adalah medan magnet yang menembus suatu luas permukaan. Ini ada perubahan flux di sini. Contoh soal, suatu kumparan memiliki jumlah lilitan sebanyak 500. Jika setiap detik terjadi perubahan flux magnetik 0,8 Wb atau Weber, tentukan GGA induksi yang dihasilkan. N sama dengan 500, kumparannya 500, kemudian waktunya adalah 1 ya. Karena jika setiap detik ya. Kemudian ini adalah perubahan fluxnya adalah 0,8 Weber. Yang ditanyakannya adalah GGL-nya. Kemudian kita masukkan rumus. Yang ini 500 masukkan ke sini ya. Kemudian ini Weber ya, flux magnetiknya ke sini. Kemudian waktunya ini masukkan ke bawah. Maka hasilnya ini min 500 dikali 0,8 dibagi 1. Maka hasilnya adalah min 500 dikali 0,8. Hasilnya adalah min 400 pi atau volt. Tanda min tersebut menyatakan reaksi atas adanya perubahan flux, yaitu flux induksi berlawanan arah dengan flux magnetik utama. Energi alternatif atau terbarukan. Energi alternatif atau terbarukan merupakan sumber-sumber energi yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Jenis energi tersebut dikenal sebagai sumber energi alternatif atau energi terbarukan. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini ditemukan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris, James Prescott Joule, yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Oke, yang pertama, energi alternatif ada sumber listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin ini mengubah energi angin menjadi energi listrik melalui sebuah turbin angin. Nah, turbinnya ada di sini ya. Jadi baling-baling ini ya digerakkan oleh yang namanya angin. Maka gaya gerak yang dari si turbin akan menggerakkan yang namanya generator. Generator tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah listrik. Yang kedua adalah komponen-komponen dan cara kerja PLTA atau pembangkit listrik tenaga angin ya. Di sini bukan air ya. Pertama, angin akan memutar bilah turbin, kemudian bilah turbin ini akan memutar buah generator tadi lalu menghasilkan listrik. Jadi PLTA angin ini sangat-sangat ramah lingkungan, kemudian sangat alternatif sekali ya jika di kondisi ya, karena tidak semua kondisi wilayah itu memiliki angin yang cukup besar seperti itu. Sel surya, pengertian sel surya, sel solar sel dan prinsip kerjanya. Sel surya atau solar sel adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Nah, efek fotovoltaik ini dikemukakan oleh Henry Becquerel ya pada tahun 1839. Efek fotovoltaik ini adalah suatu fenomena munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Oleh karena itu, sel surya atau solar cell sering disebut juga dengan sel fotovoltaik atau PV ya. Nah, di sini ilustrasinya, ini adalah cahaya matahari, kemudian ini panel surya ini yang disebut dengan sel fotovoltaik ini akan mengubah ya sel surya tersebut menjadi yang namanya listrik ya karena adanya hubungan kontak dua elektroda yang dihubungkan. Ya, kemudian listrik ini bisa diubah menjadi bentuk energi cahaya lagi, kemudian masuk ke peralatan elektronik atau disimpan dulu di dalam baterai kemudian untuk digunakan kembali. Tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU karena menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin, dan putaran turbin inilah yang mau diubah ya menjadi energi listrik. Perbedaannya PLTN dan PLTU ialah sumber yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sumber energi dari PLTN adalah uranium atau yang disebut juga dengan nuklir. Nah, reaksi pembelahan fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar.
Nah, inilah contoh dari ilustrasi gambar dari PLTN atau tenaga nuklir. Oke, mungkin sekian yang dapat disampaikan untuk pembahasan mengenai magnet dan sumber energi alternatif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.